judul acaranya Research Symposium Management. Ya ini menurut saya tradisi yang baik ya, manfaatin waktu pas lagi libur untuk kegiatan-kegiatan yang ya bukan hanya menambah. Tapi kalau mahasiswa di sini dapat apa namanya apa sertifikat ya, Mas Adrian ya? Sertifikasi enggak sih, Pak Isan. Oh enggak, Mungkin oke. Ya kalau nggak ada ya berarti ini orang yang sangat terpanggil pas lagi liburan mau hadir malam-malam gitu. Biasanya kalau mahasiswa ada sertifikat kan insentifnya. Kalau nggak ya berarti bagus gitu. Saya ini apa namanya apa nggak dapat info. Cuman yang jelas malam ini kita akan belajar sama-sama belajar tentang dari Bu Permata Dian Pratiwi. Saya belum pernah ketemu, baru ketemunya online atau di Jakarta nggak ketemu. Topiknya tentang Bu Permata akan bawakan topik tentang financial literacy. Judul presentasinya Why is Financial Literacy Important for Gen Z? Being Financial Freedom is Valuable gitu. Kalau saya ingat di sini kata kuncinya mungkin ada dua ya, financial literacy dan financial freedom gitu. Kalau ingat financial freedom ingat Robert Kiyosaki gitu, buku Robert Kiyosaki, buku How to. Tapi anyway. Waktu dan tempat saya persilakan Ibu Permata untuk menyampaikan. Berapa lama Mas Adrian biasanya? Kita dari jam 7 sampai jam 9 ya. 30 menit kali ya, Bu Permata? Iya, 30 menit sih kemarin, nanti saya tanya jawab. Oke, saya tanya jawab. 30 menit sampai selesai. Apa sesi selesai? Sampai sesi tanya jawab ya? 30 menit presentasinya aja biar jangan buru-buru Bu Dian. Oh, kirain sampai sesi tanya jawab. Oh, tidak. Tidak, oke. Nah, ya berarti kalau terima kasih. banyak pelan-pelan aja neranginnya. Oke. Terima kasih Pak Isan. Silakan Ibu. Ya, Pak Adrian, ada Bu Dewi. Ya, terima kasih ya. Sudah terdengar ya suara saya ya, Pak? Jelas, Mbak. Oke, terima kasih. Saya share dulu ya materinya ya. Ini kalau buat teman-teman yang di kita ya manajemen ya, itu pasti tidak asing ya dengan financial literacy. Bentar. Saya kelihatan ya. Oke, saya mengambil topik ya. Sebenarnya memang benar ya yang disampaikan Pak Isan tadi. Nah, memang di sini yang ingin saya sampaikan memang ada dua kata kunci intinya. Walaupun nanti mungkin bisa kemana-mana ya sebenarnya. Karena sebenarnya ini juga topiknya tuh umum dan basic banget untuk yang kita butuhkan gitu ya. Yang pertama adalah yang kita butuhkan adalah financial literacy tadi ya, literasi keuangan ya, literasi pengetahuan gitu ya tentang keuangan ya. Seberapa luas sih gitu atau seberapa dalam sih gitu ya teman-teman itu mengetahui tentang keuangan gitu ya. Nah, kemudian di sini saya bilang being financial freedom is valuable ya. Karena mungkin tidak semua ya, itu pun yang saya rasakan ya. Saya termasuk generasi milenial ya, generasi milenial dan itu saya itu tidak baru berpikir financial freedom itu mungkin belum lama ya, belum sampai 5 tahun ini tentang financial freedom gitu ya, padahal di usia saya yang seperti ini. Nah gitu. Nah makanya di sini apakah teman-teman yang di Gen Z tadi itu apakah juga sama gitu. Jadi mungkin kalau kita bisa lebih tahu dari awal ya seberapa bermaknanya, seberapa berharganya financial freedom. Nah, kita bisa manfaatkan ini tadi di mana kemampuan keuangan teman-teman. Nah, sebelumnya karena di sini kita bahas tentang research ya, saya mau menyampaikan ini adalah beberapa research saya. Mungkin ada di sini ada Mas Kevin ya, ada Mas Kevin sama Bu Dewi ya, sempat terakhir ya itu research saya. Oke, yang kita join ya bareng ya. Oke. Saya pernah ya, tapi ini saya belum bahas sampai ke Gen Z ya. Di sini saya umum saja, di mana memang biasanya saya bahasnya ini cenderung ke entrepreneur ya, karena memang sebenarnya literasi keuangan itu endingnya nanti kita akan berinovasi ya, kemudian kita akan
biasanya kreatif ya, berwirausaha gitu. Sebenarnya kan kita dituntut untuk seperti itu ya sekarang ya, untuk mandiri gitu. Nah, kemudian di sini memang saya penelitian cenderung ya literasi keuangan, kemudian ada keputusan investasi, perilaku keuangan gitu ya. Di awal itu seperti itu, dan saya objeknya adalah UMKM entrepreneur ya, itu di tahun 2021 ya, itu rata-rata seperti itu. Kemudian muncullah ya financial technology gitu ya. Financial technology itu mulai ya, karena ada isu-isu, teman-teman pasti nggak asing ya isu-isu tentang pinjaman online ya, tentang pinjaman online, ada kasus-kasus pinjaman online gitu ya. Makanya saya terus kemudian beralih ke financial technology. Tapi yang saya teliti sebenarnya masih dalam lingkup wirausaha gitu, wirausaha. Nah, kemudian di sini saya mau ngangkat ya, mengangkat topik tentang Gen Z tadi. Ya, sebenarnya ini baru juga buat saya, baru juga gitu. Makanya kan kalau saya melihat teman-teman ini rata-rata ya di audiens ya, semoga nggak salah ya, rata-ratanya adalah Gen Z. Bener nggak? Kecuali mungkin ya generasi saya ya di sini gitu. Sebenarnya Gen Z sama milenial itu agak tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda gitu. Aku ada belajar gini juga, kuliah umum. Nah, ini ya, biar tahu Anda masuk generasi apa gitu ya, biar paham ya gitu, maksudnya menyadari nggak Anda tuh masuk generasi apa gitu. Generasi Masuk apa, Mas Hengki? Ini based on tahun lahir ya, Bu ya? Ya, tahun lahir. Tahun Oke. lahir. Oke. Gitu ya, ini tahun lahir gitu ya. Jadi saya Ya. bilang tadi saya milenial, tahu ya berarti ya. Milenial pun juga kami itu tidak lepas dari batch tentang keuangan kami loh ya, gitu loh. Kita sama kan Pak Isan? Enggak, saya X, Bu. Saya X. Oh ya? 80. Oh, Iya. generasi Z berarti ya, Pak Bu. Isan. Saya, Bu. Ya, kebanyakan Mbak Dian, suaranya agak putus-putus ya, sepertinya. sekarang generasi Z ya, memang ya. Oh. Halo. Iya, kayak sepertinya Iya, ada trouble kayaknya. ada problem. Masih putus-putus nggak? Tadi ada putus. Atau videonya boleh off aja, Mbak. Mungkin bisa lebih dengan. Ini kayak kelempar. Ya. Oke, maaf ya, saya terlempar ya, sepertinya ya. Iya, tadi kelempar, Mbak. Ya udah kamu lagi. Di off kamera aja, Mbak, nggak apa-apa, Mbak. Enggak. Tadi saya soalnya ini posisinya memang agak jauh dari WiFi. Ini materi saya masih tampil nggak? Enggak ya? Enggak. Enggak tampil. Oke. Sebentar saya share screen dulu. Sudah? Sudah. Oke, gitu. Nah, di sini sih saya mau kayak menekankan aja sih, yang ngajak teman-teman menyadari. Nah, teman-teman masuk generasi mana gitu. Kalau saya melihat kan memang teman-teman mahasiswa ini kan ke sebagian besar ya ada di kelahiran 90-an ya sampai 2010-an ya. Di sini sih kalau mau pasnya 12 gitu ya, sekitar itulah ya. Sekitar itu tuh masuknya adalah Gen Z, di mana teman-teman ini ya, Gen Z itu apa sih itu kan. Aduh, Kak gerak ya. Ya sudah ini, Bu. Ya. Nah, Gen Z ini teman-teman itu lahir di mana teknologi itu sudah maju ya gitu. Beda dengan kami ya Pak, kita ya Pak Isan ya. Ya. Gitu. Kalau kita itu lahir ketika banyak
banyak banget adaptasi gitu ya, di mana teknologi belum semaju. Nah, kalau teman-teman di Gen Z itu, teman-teman itu lahir ketika sudah mulai ada handphone gitu ya, handphone. Jadi teknologi itu lebih berkembang gitu loh. Teman-teman itu berada di situ, udah cenderung seharusnya lebih independen, lebih melek dengan teknologi, di mana sekarang, nah, ada manfaat dengan kemajuan teknologi, tapi kan juga ada bahayanya ya, ada kekurangannya seperti itu. Nah, gitu. Kalau bisa memanfaatkan dengan tepat ya kemajuan teknologi ini, nah itu akan baik ya secara literasi keuangan gitu, karena kita menunjukkan kayak data OJK kemarin, ternyata literasi keuangan itu tidak setinggi dari inklusinya gitu. Inklusi keuangan di mana masyarakat itu mengaksesnya itu tingkat mengaksesnya itu lebih tinggi daripada tingkat pengetahuannya gitu. Makanya banyak banget yang terjerat kayak investasi yang tidak tepat gitu ya. Jadi karena sebenarnya apa ya? Ya tadi karena kurangnya pengetahuan keuangan gitu ya, kurangnya pengetahuan keuangan, basic pengetahuan keuangan kayak gitu. Nah, di beberapa negara ya ternyata nggak cuma Indonesia pun seperti itu gitu ya. Karena kan mayoritas penduduk kita itu kan sebagian besar kan sebenarnya Gen Z dan milenial ya, sebenarnya saya nggak nutup ke saya sih, tapi ya sama-sama ya, kita sama-sama gitu untuk menyadari. Nah, kemudian untuk di beberapa negara juga ini menurut yang Global Financial Literacy Excellence Center, jadi mengatakan 57% ya itu hanya dia consider literasi keuangannya gitu ya. Jadi sebenarnya yang diharapkan itu kan paling enggak di atas 60% gitu. Kalau di Indonesia berapa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Indonesia itu masih 40%, nanti akan saya bahas ya. Oh, oke. Oke. Ya. Nah, di sini financial literasi ya, itu cenderung bagaimana kita secara efektif ya menggunakan berbagai skill ya, keuangan kita dari teman-teman, basicnya aja deh, budgeting gitu ya. Budgeting itu dari pendapatan, earn gitu ya. Yang pertama adalah pendapatan ya, kemudian biasanya tuh ada pendapatan, berarti ada pengeluaran, ya kan, spending. Ya, ada pengeluaran. Nah, nanti kalau ada sisa gitu ya, itu bisa saving, ya kan? Saving nanti kaitannya akan dengan investasi. Nah, itu teman-teman pahami nggak? Jadi sebenarnya memang ketika kita belajar tentang keuangan ya, jadi mungkin kita bisa melihat sudut pandang sebenarnya keuangan itu, sudut pandang Gen Z itu seperti apa sih sudut pandangnya, sudut pandang keuangan money lah, uang aja, uang menurut teman-teman itu seperti apa gitu loh. Mungkin ini kalau saya kurang tepat, ini saya hanya baca literasi ya, jadi kalau mungkin kurang tepat karena kan memang bervariasi ya, satu orang pun bisa berbeda ya gitu. Nah, kalau di Gen Z ini saya baca itu ternyata kalau sudut pandangnya ya nggak hanya apa, income sama spending aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu karena hidup di teknologi yang udah maju, kemudian dengan media sosial kan ya, dekat dengan media sosial. Nah, biasanya Anda ini lebih ke ya hubungan sosial gitu. Cuma sayangnya kalau hubungan sosial, interaksi gitu kan, nah Anda kan juga butuh kayak misalnya dana sosial ya istilahnya ya gitu kan, buat sosialisasi seperti itu. Nah, jadi ternyata ada yang tidak hanya spending money itu ke barang ya, tapi untuk ya mungkin kayak misalnya kita bertemu, sosialisasi gitu ya. Jadi seperti itu gitu. Tapi di media sosial pun nggak sedikit ya sebenarnya yang masuk lagi ke barang lagi, sebenarnya sama aja ya gitu, barang lagi gitu. Show off ya biasanya seperti itu. Oke. Kemudian tadi sudah sampai saving, mungkin kemudian investasi ya, investasi kemudian kita akan bahas tentang protect gitu. Nah, kalau teman-teman bisa memanfaatkan pengetahuan keuangan atau literasi keuangannya dengan baik ya, harapannya itu cenderung Anda bisa mengelola uang dengan baik ya, dan tidak hanya jangka pendek ya, karena kebanyakan itu jangka pendek. Yang penting jangka pendeknya ini terpenuhi, biasanya hanya seperti itu gitu. Ada nggak yang udah berpikir untuk retirement gitu? Teman-teman ada nggak di sini?
Pak sudah lah. Kalau saya belum, Bu. Amal aja lah retirement-nya. Gitu. Jadi nanti ketika kita pensiun kan harapannya kita tidak bekerja terus-menerus sampai kita sudah di usia decline ya gitu kan. Harapannya kan nanti kita waktu udah puncak menuju decline, sebenarnya kan siklus keuangan atau siklus kehidupan itu kan sama ya, kayak produk ya sebenarnya ya. Sebenarnya kan sama aja. Nanti ada kita di titik maturity ya, di mana ya kita masa jaya lah ya gitu kan. Tapi kan ada saat nanti ketika kita pensiun itu, nah kalau bisa itu nggak decline gitu loh. Paling nggak stabil lurus gitu loh. Kalau bisa kita itu menyalahi teori, karena kan sebenarnya kan kalau kita belajar gini kan, kita kan rata-rata kayak yang saya tadi saya teliti itu kan sebenarnya saya hanya pembuktian teori ya teman-teman gitu. Jadi saya nanti minta misalnya kita mau teliti, kita kebaruan aja deh gitu. Jangan hanya teorinya, oh ternyata kalau literasi keuangannya bagus gitu ya, perilaku keuangannya akan bagus gitu ya. Dia akan cenderung di mana perilaku keuangannya, di saving gitu kan, atau udah mulai ke invest gitu ya. Kemudian kalau investasi kan harapannya nanti uang yang istilahnya uang yang kerja buat kita gitu ya, gitu loh. Gitu. Nah, nanti ada pembelajar gitu seperti itu. Oke. Masih lama ya Pak Ihsan ya? Masih, Bu. Silakan, Bu. Nah, ini tadi datanya Lanjut, ya. Bu. Oke, siap. Ini datanya ya. Tadi kan teman-teman udah saya tunjukkan ya generasi-generasi ini. Nah, ini data literasi keuangan di 2021, di 2022 itu tidak jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. 22 itu 44% untuk Gen Z-nya ya. Sebenarnya memang selisihnya tidak banyak, tapi di sini ternyata ya Gen Z-nya itu paling rendah ya untuk literasi keuangannya. Gitu. Jadi ini sebenarnya tuh kayak PR banget gitu ya, tugas kita gitu ya, tugas kita sebagai akademisi gitu ya, teman-teman gitu ya, untuk ya memberikan edukasi sih sebenarnya, edukasi juga. Jadi nggak bagaimana kita bisa meningkatkan literasi keuangan biar tidak ada kasus-kasus gitu ya. Ada masih ingat nggak atau tahu nggak yang kasus di universitas ternama ya, karena dia kena investasi rugi investasi, kemudian dia melakukan tindakan kriminal. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Ya, Ingat Bu. ya, di universitas Ya. ternama. Nah, itu kan serem banget ya. Gitu. Karena kalau di Gen Z ini memang cenderung jadi kalau kita risiko itu tuh, kalau saya pernah ngisi di beberapa di kelas juga ya. Saya pernah bilang, saya ini termasuk tipenya adalah investor yang risk averse gitu. Nah, kecenderungan di Gen Z itu adalah dia risk taker, dia berani dengan risiko gitu. Terlihat dari data banyak banget yang Gen Z itu dia berani untuk investasi di seperti Bitcoin ya, sama kripto gitu. Gitu ya. Jadi risk taker gitu, berani gitu. Gitu. Nah, itu salah satu cirinya ya Gen Z ya. Anda kayak free gitu ya. Jadi jiwa. Tapi nggak masalah sih sebenarnya. Memang kalau masih muda banyakin pengalaman ya. Tapi nah harus tahu batas-batasnya seperti apa gitu. Anda harus bisa tahu batas-batasnya seperti apa gitu. Oke, jadi sini istilahnya tuh sebenarnya kalau di keuangan itu gimana ngelola ya sebenarnya dari diri sendiri ya, nahan diri gitu. Sebenarnya sih seperti itu. Itu kalau dari diri sendiri. Nah, kemudian ini ada kenapa sih literasi keuangan itu penting gitu. Oke, pertama adalah ya karena kita jadi tahu informasi-informasi ya ketika kita mau membuat keputusan gitu loh. Ketika Anda membuat keputusan, kalau Anda tahu misalnya ya nanti hubungannya misalnya dengan loan atau debt gitu ya gitu. Kalau Anda nggak butuh banget, jadi kan sebenarnya basicnya itu ketika Anda mau membuat keputusan, yang Anda putuskan itu sebenarnya keinginan atau kebutuhan
ya kan? Anda harus tahu sebenarnya ini keinginan atau kebutuhan. Nah, kemudian sorry ya, saya ini dulu aja ya. Mbak, masih ke-mute, Mbak? Ya, masih kami. Ke-mute ya? Oke, sorry. Oke. Ya. Nah, kemudian ketika Anda sudah menentukan ini adalah kebutuhan atau keinginan. Oh, kemudian ini adalah kebutuhan. Anda tuh harus tahu ketika Anda making information ya, decision. Nah, Anda tuh harus tahu posisi keuangan teman-teman itu ada di mana. Itu ya. Posisi keuangan teman-teman itu ada di mana. Jadi memang itu pentingnya adalah budgeting. Ya, budgeting itu sebenarnya budgeting itu kan paling simpel ya. Anda tahu pemasukan Anda dan pengeluaran Anda. Kayak gitu ya. Jadi tahu pemasukan dan pengeluaran gitu. Nah, kemudian itu yang paling dasar ya sebenarnya, budgeting gitu kan. Terus kemudian Anda ketika mau misalnya apa namanya? Investasi gitu ya, Anda mau saving dulu lah, misalnya Anda mau saving gitu kan, dan saving itu kan ada ketentuannya ya sebenarnya, ada yang bagus ya, yang semakin banyak semakin bagus. Cuma minimal Anda tuh jangan kalau ada sisa. Jadi kalau bisa tuh punya target ya, teman-teman tuh punya target gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kita di literasi keuangan ya, itu nggak cuma terus spending sama income aja gitu loh. Anda tuh punya target. Jadi kalau Anda mau nabung gitu kan, jangan nanti aja deh nabung kalau sisa gitu ya. Nah, jangan seperti itu gitu ya. Jadi kalau Anda misalnya mau nabung, nah itu ada punya tujuan gitu loh. Ada tujuannya, berapa sih kira-kira Anda mau ngapain dengan uang tabungan ini kira-kira gitu. Ya, misalnya Anda mau liburan gitu, atau Anda mau beli, saya butuh nih nanti jam tangan atau apa gitu ya. Anda targetkan gitu kan. Nah, kan Anda harus tahu berapa waktu sekian, berapa lama gitu. Kayak itu basic banget gitu ya. Jangan sampai tahu-tahu Anda pas saya mau nanti liburan nih, musim liburan kan, ini Anda lagi libur semester, teman-teman pada berlibur, kemudian Anda memutuskan saya nggak ada uang gitu kan, nggak ada uang, kemudian sekarang kan dengan mudah banget ya melakukan apa, pinjaman gitu ya, mudah banget dengan melakukan pinjaman ya. Nah, jangan sampai seperti itu, padahal pinjaman buat apa, pinjaman hanya buat liburan gitu. Nah, itu bahaya gitu loh, jadi harus kontrol ya, memang harus self control gitu. Oke, kemudian di sini ada navigating student loan sama debt gitu. Ya, karena memang ada mungkin beberapa yang sekolah itu dengan pinjaman gitu, atau teman-teman ya tadi ya Anda harus bisa ngatur pinjaman juga gitu loh. Pinjaman jangan sampai kalau misalnya sekolah untuk pinjaman tuh kadang-kadang sekolah tuh kadang kita tuh sekolah kayak investasi juga ya gitu ya. Nanti kalau saya sekolah, nanti saya selesai, nanti apa yang saya dapatkan. Kan pasti akan berpikir seperti itu ya kalau misalnya kita sekolah dengan pinjaman gitu ya. Gitu. Nah, kemudian kita juga harus bisa mengatur hutang kita gitu, ngatur hutang kita. Tuh. Ya, jangan sampai tidak bisa. Jadi kalau kebanyakan tidak bisa bayar hutang gitu kan, itu kan kita jadi bangkrut. Kemudian sebenarnya apalagi sekarang ya Gen Z itu kayak apa, saya baca juga sih itu, saya nggak, karena saya nggak deket sama HR ya. Nah, itu ada yang sekarang kalau mau ngelamar kerja aja ya, jadi kalau Anda nanti terhambat ini ya, punya skor
hutangnya, debt score-nya itu ada ininya kan rasionya gitu. Nah, katanya itu rawan nanti nggak dapat kerja, susah gitu-gitu ya, ada yang seperti itu. Tuh. Nah, kemudian di sini ya Anda responsible ya, tanggung jawab dengan kebiasaan spending Anda. Ya tadi balik, ini sebenarnya kebutuhan atau keinginan gitu ya. Jadi harus tanggung jawab gitu. Jadi ketika teman-teman tahu tentang literasi keuangan, Anda akan bertanggung jawab tentang spending habit Anda gitu. Nah, kemudian Anda bisa building wealth gitu. Nah, itu manfaatnya dari literasi keuangan. Anda bisa tanggung jawab, Anda bisa mengelola hutang tadi. Yang pertama, Anda bisa mengatur budgeting Anda, gitu ya. Nah, Anda kemudian bisa building wealth dengan apa? Misalnya salah satunya adalah investasi. Atau Anda bisa mengelola uang Anda ini, kemudian Anda itu bisa di tahap yang tidak, Anda sampai punya dana cadangan. Gitu ya, dana cadangan untuk hidup kalau misalnya Anda nggak kerja bisa hidup selama 6 bulan sampai 2 tahun gitu. Nah, kemudian nanti kenapa penting lagi sih? Nah, kita akan merasa financial security ya. Kita merasa aman ya, aman dengan keuangan kita gitu. Nah, setelah kita merasa aman dengan keuangan kita akan membangun fondasi yang kuat ya. Ya, jadi jadi kalau Anda mau beli apapun gitu ya, Anda nggak akan berpikir gitu loh. Anda tidak akan berpikir, ada uangnya nggak gitu. Ya, Anda akan bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu ya. Nah, ini khusus ya buat kita yang perintis ya, bukan pewaris ya gitu. Ya, itu makanya penting ya buat teman-teman ya. Nah, ini tadi ya saya sebutkan data pinjaman online di 2023 menurut OJK. Ya, ini sebenarnya ini kenapa kok ini menarik ya. Jadi 100% itu totalnya itu hutang itu ya, P2P lending ini ada 47 triliun ya, pinjaman online ya, pinjaman online ya. Kemudian 57%-nya itu generasi saya dan generasi teman-teman yang di Gen Z gitu ya. Itu 26,9 triliun. Ya, 57%-nya sendiri. Itu cukup tinggi. Nah, kemudian ternyata banyak banget anak sekolah SMA ke bawah ya, di bawah 19 tahun itu karena terlalu mudahnya ya mengakses pinjaman online, ya itu bisa ada catatan itu mereka ada pinjaman online-nya sebesar 169 miliar dan bahkan tercatat itu bahwa punya beberapa akun ya. Jadi tidak hanya satu gitu ya pinjaman online-nya gitu. Nah, itu kan cukup mengerikan ya gitu loh, cukup mengerikan gitu. Jadi kayak karena apalagi anak di bawah 19 tahun itu kan masih dipertanyakan untuk tanggung jawabnya ya. Tuh masih dipertanyakan tanggung jawabnya gitu. Nah, makanya ini menariknya seperti itu ya kita di Gen Z. Teman-teman sih di Gen Z ini untuk menyebarkan tentang financial literasi gitu. Nah, ini ada key komponennya ya, basic dasarnya ya tentang financial literasi ya. Pertama adalah saya ulang lagi ya, pendapatan. Jadi pendapatan apapun, kalau teman-teman udah investasi pun itu juga masuk pendapatan ya. Kemudian ke spending ya. Habis spending kalau masih ada sisa tadi bisa ke saving. Nah, saving sama invest itu sebenarnya berkaitan ya gitu. Karena kalau kadang kita saving berapa gitu, kemudian baru kita investasikan gitu. Kalau kita udah punya dana cadangan biasanya untuk dan jadi teman-teman perlu ya sebenarnya menyisihkan ya untuk dana cadangan ya. Apalagi udah bekerja, teman-teman yang sudah bekerja ya. Karena kita tidak tahu kondisinya besok seperti apa, nah itu perlu dana cadangan ya untuk paling nggak 6 bulan gitu. 6 bulan sebesar biaya operasional teman-teman selama per bulannya itu berapa kalikan 6. Nah, seperti itu. Oke, kemudian setelah investasi tadi ya, investasi ini kita protect gitu. Ya. Nah, sebenarnya kaitannya tadi dengan basicnya. Nah, ketika kita melakukan research ya, ini dimensi yang akan ditanyakan itu sebenarnya sama aja ya. Ini tadi Pak Isan juga nyampaikan, saya juga kepikiran, cuma lain kali aja ya. Jadi sebenarnya ada kuesioner juga, cuma kan
Saya harapannya sih teman-teman yang malah melakukan research-nya. Jadi bukan saya melakukan research ke teman-teman, karena kalau saya lihat sebenarnya saya audiensnya ini tuh tidak hanya Gen Z ya sebenarnya ya. Kalau saya lihat gitu, mungkin sebagian besar saja. Nah, jadi biasanya memang kalau di literasi keuangan itu indikatornya pasti tadi ada pendapatan, ada pengeluaran. Nah, kemudian di sini ya karena marak banget ya, kemudian kita sisihkan jadi tidak langsung saving ya, tapi di sini adalah tentang kredit gitu ya. Jadi pemahaman tentang kredit gitu. Jadi ada sendiri ternyata tentang kredit itu masuk gitu. Ya walaupun tadi di key komponen itu sebenarnya tidak ada gitu kan kredit ya. Karena kredit itu kan sebenarnya digunakan untuk pengeluaran juga gitu kan. Anda melakukan pengeluarannya dengan pembayaran dengan kredit itu tadi. Itu. Nah, kemudian tentang saving, nanti literasi keuangan itu ya berkaitannya dengan ini tadi key komponennya investasi. Nanti ada pertanyaan-pertanyaannya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di referensi lain ya, itu masuk juga adalah asuransi. Karena asuransi tadi masuk yang kelima ya adalah proteksi. Gitu, masuknya ke proteksi. Oke. Nah, kalau teman-teman sudah memahami tentang financial literasi ya, karena banyak juga ya sebenarnya kita paham, kita tahu konsepnya, ya kita tahu konsepnya, tapi tidak semua itu menjalankan, gitu ya, tidak semua menjalankan, gitu. Makanya saya pengen kalau penelitian ke depan itu mungkin ada yang bisa join gitu ya penelitian ke depan itu financial literasi. Nah, kita uji kalau ada yang menguji. Jadi biasanya kan kalau pengujiannya adalah kuantitatif ya, kuantitatif itu biasanya pembuktian antara teori dengan realitanya gitu ya. Apakah di lapangannya itu tuh apakah memang seperti itu gitu ya. Apakah misalnya literasi keuangan yang semakin tinggi tadi ya penggunaan financial teknologinya itu juga semakin tinggi gitu. Apa semakin baik juga gitu kan? Akan semakin baik juga memanfaatkannya apakah semakin baik juga gitu. Kemudian ada juga literasi keuangan atau pengetahuan keuangan itu akan berpengaruh misalnya ke gaya hidup gitu kan. Gitu. Nah, gaya hidupnya seperti apa gitu kan. Nah, biasanya kebanyakan penelitian-penelitian itu hasilnya kalau ke gaya hidup itu hubungannya negatif gitu ya. Jadi hubungannya adalah negatif. Jadi biasanya kalau literasi keuangannya tinggi, nah gaya hidupnya itu nggak tinggi, malah berarti adalah gaya hidupnya adalah berkebalikannya gitu. Semakin tahu literasi keuangannya, gaya hidup terutama gaya hidup konsumtifnya ya, gaya hidup konsumtifnya itu akan cenderung rendah seperti itu. Semakin tinggi literasi keuangannya, perilaku keuangannya itu juga semakin baik. Nah, yang belum ada itu mungkin melihat perilaku keuangannya itu di mana gitu loh. Perilaku keuangannya itu cenderung kalau di masyarakat itu apakah dia cenderung ketika literasi keuangannya bagus itu apakah cenderung ke save ada sampai tahap investasi gitu ya. Karena rata-rata tuh literasi keuangan kemudian dengan keputusan investasi seperti itu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu tadi yang kuantitatif. Nah, kalau bisa nanti di kualitatif itu eksperimen gitu loh teman-teman. Kita bisa ke teman-teman ya, ke Gen Z ini kita mau lihat gitu loh. Ketika belum kita eksperimenkan apa-apa, seberapa sih literasi keuangannya, terus bagaimana sih pola perilaku keuangannya gitu kan. Nah, kemudian setelah kita ada pelatihan gitu, eksperimen, kita kasih tambahan pengetahuan ya tentang keuangan, bagaimana mengelola keuangan seperti itu. Terus kemudian keuangan itu tujuan kan harus punya tujuan ya kita. Ketika mengelola keuangan apapun lah perusahaan atau apapun bahkan pribadi keuangan pun juga seperti itu. Kita harus punya tujuan. Nah, kemudian disuruh set goals-nya gitu kan. Nah, setelah dia lakukan treatment seperti itu, nah kalau bisa jangkanya juga jangka pendek. Kalau jangka pendek itu terlalu ini ya, dia masih dalam hanya pikiran gitu kan. Gitu. Nah, kalau bisa yang jangka panjang dia apakah sudah melakukannya gitu loh. Kalau jangka pendek kan baru ini saya baru dapat ilmunya gitu. Nah, itu yang belum ada yang begitu. Jadi research-nya itu antara eksperimennya itu jangkanya ya memang butuh waktunya cukup lama ya, berarti jangkanya panjang gitu ya. Gitu. Mungkin 1 bulan saja cukup gitu ya. 1 bulan kan kalau mau goals-nya tergantung set goals-nya apa sih ya sebenarnya. Kalau rumah kayaknya nggak mungkin deh ya. Kalau mau beli rumah
sekarang saya goalsnya mau beli rumah nih gitu kan, bulan depan tentu belum ya, kecuali hutang kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu belum ada yang saya lihat tuh belum ada kalau yang research literasi keuangan tuh yang seperti itu. Jadi lebih ke kualitatifnya. Rata-rata semuanya adalah kuantitatif. Nah, kemudian saya kaitkan lagi dengan financial freedom gitu. Apakah ketika memang teman-teman yang menguasai literasi keuangan dengan level sekian gitu kan, apalagi yang sudah tinggi, nah itu apakah akan berpikir ke financial freedom itu tadi gitu loh. Gitu. Oke. Nah, ketika kita sudah ke level financial freedom ya, itu sebenarnya kita udah kayak tidak lagi berpikir tentang apa ya. Ya ketika Anda mau beli apa gitu, Anda sudah tidak ya pas stres tidak, dan itu berarti sudah bebas dari hutang ya. Kalau financial freedom ya, teman-teman itu udah bebas dari hutang. Nah, kemudian ketika Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan gitu loh, tanpa hutang ya, dengan uang yang Anda peroleh sendiri gitu ya. You have no debt gitu. Ya. Tuh ya, itu kalau financial freedom di sini. Gitu. Nah, saya harapannya ya teman-teman yang apalagi yang sudah paham literasi keuangan ya, itu bisa ya tidak hanya literasi keuangannya tinggi secara teori ya. Ini kayak saya banget nih. Ini kalau saya tuh teori banget. Nah, harapannya kalau di prakteknya pun teman-teman juga bisa mempraktekkan benar-benar gitu ya di realnya gitu ya. Dilihat dari memang perilaku teman-teman itu sendiri gitu. Ya, dan tujuan jangka panjangnya juga gitu. Tadi makanya saya nanya, udah pikir retirement nggak? Nanti retirementnya kayak apa? Apakah teman-teman retirementnya masih pengen kerja gitu kan? Gitu. Kalau saya sih retirementnya pengen nikmatin aja gitu kan. Itu tergantung tujuan masing-masing. Nggak masalah kalau ada yang saya masih pengen kerja karena memang saya lebih suka beraktivitas gitu ya. Itu kan jadi set goals-nya kan beda-beda gitu ya. Oke. Nah, ini ada tahapannya ya dari financial freedom tadi ya. Ada level-levelnya ya. Kalau di level clarity itu, jadi Anda tuh Anda lihat dulu ya situasi keuangan Anda gitu. Berapa banyak sih uang yang Anda miliki gitu kan? Ada hutang nggak gitu kan? Ada hutang nggak gitu. Nah, kemudian Anda yang pertama pun ya tadi sudah tahu, dan Anda harus menetapkan tujuan yang ingin Anda capai. Apa saja yang ingin Anda capai gitu. Kalau nggak punya tujuan, kan sulit untuk mencapainya gitu kan. Anda ya udah uang keluar masuk, orang masuk keluar gitu aja kan. Butuh ini, ya udahlah nanti pikir nanti gitu kan. Gitu. Kalau tahu butuh ternyata nggak ada, nah itu kan kemudian stres tadi. Kalau financial freedom kan Anda stress out, Anda nggak akan stres gitu. Nah, kemudian yang level kedua itu adalah self-sufficiency ya. Ya, level ini itu teman-teman itu mandiri gitu ya secara finansialnya gitu ya. Jadi bisa penghasilannya, income teman-teman itu cukup untuk biaya hidup sehari-hari tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan orang tua teman-teman kayak gitu. Nah, kemudian level yang ketiga ini ada namanya breathing room ya. Nah, di sini Anda masih sudah memiliki sisa uang ya setelah untuk pengeluaran biaya hidup ya. Anda punya sisa uang ya. Anda bisa menabung atau Anda bisa investasi ke misalnya ke dana pensiun teman-teman kayak gitu. Ini breathing room. Nah, ini Anda bisa lihat ya level Anda itu di mana. Sorry. Nah, kemudian level keempat adalah stability. Ya, di sini Anda sudah tidak memiliki hutang, ya, baik kartu kredit atau apapun ya, udah nggak ada lagi, tidak ada hutang. Anda sudah memiliki dana darurat yang nilainya itu setara 6 bulan biaya hidup Anda. Gitu. Jadi Anda punya dana darurat untuk 6 bulan. Kalau Anda nggak kerja, Anda masih bisa hidup 6 bulan dengan dana itu. Oke, kemudian yang flexibility. Nah, dana daruratnya ini,
kalau tadi hanya 6 bulan, ya. Kalau di flexibility itu bisa 2 tahun. Kalau Anda nggak kerja, Anda masih bisa hidup 2 tahun. Itu flexibility. Ya, level financial freedom ya. Nah, kemudian financial independent. Nah, kalau yang ini di level 6 ini Anda itu mencapai kemandirian ya. Kemandirian financial yang bisa hanya dari pendapatan yang dari investasi aja gitu loh. Anda udah investasi, Anda bisa hidup dari hasil investasi. Berarti kan investasinya besar banget kalau bisa buat biaya hidup teman-teman sehari-hari gitu ya, dalam 1 bulan, 2 bulan, ya sehari-harinya lah gitu. Ya, jadi itu namanya financial independent ya. Anda udah bener-bener nggak usah kerja, Anda udah punya investasi, ya investasi bisa mana aja, bisa teman-teman bikin apa kos ya, bikin homestay misalnya gitu, atau mungkin di pasar modal nih Pak Ihsan ya gitu. Nah, dengan pendapatan di situ jadi Anda nggak perlu kerja gitu. Anda dari keuntungannya di situ bisa untuk keuntungan dari Anda investasi ya. Jadi itu kan jadi pendapatan teman-teman. Nah, itu Anda udah bisa buat biaya hidup gitu. Anda nggak usah kerja gitu. Nah, kemudian yang terakhir ini abundant wealth ya, kalau di sini Anda itu udah nggak worry lagi, udah nggak khawatir lagi sama keuangan teman-teman gitu ya, nggak ini karena sudah melimpah, saking melimpahnya gitu ya, kalau yang paling level paling akhir ini. Jadi apapun yang Anda beli, Anda inginkan itu Anda tuh memiliki lebih dari yang Anda inginkan. Jadi nggak hanya Anda butuhkan ya. Beda ya, butuh sama keinginan beda ya. Itu sebenarnya paling basic tuh itu ya teman-teman ya. Paling basic di financial literasi itu sebenarnya Anda membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Nanti ngaruhnya ke budgeting itu tadi. Gitu. Oke. Ini sih tadi saya juga udah ngasih ya future research-nya ya, mau seperti apa, mungkin teman-teman ada yang tertarik gitu ya, atau mungkin mau memberikan tambahan ya tentang financial literasi untuk Gen Z, yaitu sekedar overview aja sih menariknya kenapa kok kita pengen research ya lebih dalam ke Gen Z ini. Ya sekalian research kan sebenarnya kalau kita menjadikan audiensnya adalah Gen Z itu kan sebenarnya sekalian menyadarkan gitu ya, menyadarkan selain menambah pengetahuan juga menyadarkan gitu loh. Yang belum tahu gitu ya, yang belum tahu jadi sadar, yang sudah sadar lebih lagi kita lihat apakah benar-benar menerapkan dengan tepat ya pengetahuan keuangan teman-teman gitu ya. Seperti itu. Oke, cukup ya Pak Ihsan apa yang saya sampaikan, semoga tidak lebih dari 30 menit ya. Ya, baik. Makasih Bu Permata Dian. Silakan teman-teman ada yang mau ditanyakan mungkin. Saya buka kesempatannya. Ada yang ini raise hand? Kayaknya enggak deh Pak. Mungkin saya boleh ini Bu ya, apa namanya sedikit tadi yang Menambahkan ya. apa namanya enggak, saya justru pengen tanya sebetulnya kalau di corporate finance itu kan nggak perusahaan nggak punya hutang justru malah bahaya Bu ya. Iya, Itu kan beda bisa Pak jadi memang. itu kan bisa jadi sasaran leverage buyout ya. Kalau di Amerika itu biasanya jadi leverage buyout itu perusahaan-perusahaan yang nggak punya hutang diambil take over sama yang banyak hutang terus hutangnya ditaruh gitu kan. Kalau di level ini saya kan saya bicara corporate finance ya, keuangan perusahaan. Kalau di level personal finance view-nya agak beda justru malah ya. Iya Pak. Gitu. Ya, Memang beda. Kalau saya pun begitu kalau melihat ya, kalau di korporat itu malah kita harusnya memanfaatkan tadi kan, malah ya hutang ya. memanfaatkan hutang itu ada manfaatnya, tapi kan tetap ada batasnya sebenarnya. Ya, itu kan kontrolnya di situ. Nah, tapi kan banyak juga ya Pak kasus-kasus yang kebablasan juga ya Pak. Akhirnya terlalu banyak hutang, risikonya tinggi, bankrupt. Ya nggak? Seperti itu. Nah, kalau kita manusia, kita person ya, individu, nah itu kan kalau perusahaan itu ditanggung, ya itu kayak sebuah benda ya sebenarnya gitu. Tapi kalau kita individu itu bagaimana gitu kan. Nah, kalau ini saya campur ya sebenarnya. Saya campur antara mungkin teori-teori kita ya dengan ya balik lagi ke ini kalau saya sebagai muslim ya. Nah, hutang itu sebenarnya haram gitu. Itu kalau prinsip saya seperti itu gitu. Nah, gitu ya.
Jadi balik lagi di situ, jangan sampai ada utang gitu. Kalau saya berapa kali ya, mungkin teman-teman dah yang sama saya ngerti ya. Saya masih nanya, kalau Anda dapat pasangan yang punya utang mau nggak? Gitu. Saya akan bertanya seperti itu biasanya. Kira-kira kalau punya utang value-nya seperti apa? Turun, Anda punya perbandingan antara ada 2 calon misalnya gitu. Calon pasangan yang berhutang sama yang tidak berhutang gitu. Value-nya beda apa sama gitu. Lebih tinggi yang mana gitu. Itu biasanya saya akan begitu gitu. Jadi ya sama dengan, kalau untuk itu sama dengan perusahaan Pak Isan, kalau untuk lihat dari value ya nggak Pak, gitu. Kalau perusahaan bedanya perusahaan bukan yang berhutang dengan yang tidak utang, tapi yang utangnya tinggi dengan yang utangnya moderat, biasanya akan seperti itu ya, karena utangnya semakin tinggi itu risikonya akan semakin tinggi gitu. Kita akan lihat value-nya juga kan gitu. Nah kita juga ya sebagai person juga begitu gitu ya, kelihatan kan teman-teman. Jadi ya kita sadarilah, berarti kalau kita punya utang tuh sebenarnya ya value-nya, aduh saya jadi nggak enak. Ya begitu ya value-nya ya, gitu. Ya bisa dinilai sendiri lah sama teman-teman gitu. Ya. Untuk level negara justru, kalau untuk level negara sekarang kalau kita ngomongin makro ya Bu ya, sangat makro negara, justru malah penduduk usia muda ke Indonesia harusnya berhutang, tapi berhutang sama rakyat sendiri, gitu, nggak berhutang sama orang. Karena gini kan logikanya, kalau kita masih muda, kita nggak berhutang, ini sebagai negara ya, itu nanti kalau kita udah menua, kita nggak kehilangan kesempatan, kita berhutang untuk hal-hal yang produktif, tapi berhutang sama rakyat sendiri. Misalnya apa? Contoh yang berhutang sama rakyat sendiri adalah memanfaatkan obligasi, misalnya obligasi negara ditawarin, jadi negara punya apa? Misalnya mau bangun apa? Kesehatan, nggak bangun apa ibu kota negara ya, itu kan nggak produktif. Saya mau beresin rumah sakit misalnya gitu, membangun rumah sakit. Nah, berhutang ke rakyat sendiri yang produktif gitu, nawarin obligasi untuk suku kan udah ada kan, obligasi retail. Itu kan sebenarnya negara berhutang pada rakyat sendiri sebetulnya kan. Ya kan? Di mana rakyatnya usianya masih muda gitu. Kalau nanti rakyatnya udah, kan kita di golden age nih 2030 sampai 2045 ini kan kesempatannya 15 tahun. Setelah itu kan kita menua tuh. Gitu. Saya sendiri 2045 usianya udah 80 2045 udah 60. Kalau saya jadi lupa menghitung ya, pokoknya udah tua lah gitu. Udah tua, udah nggak mungkin kan. Sebetulnya kalau kita masih muda, kita masih bisa bekerja, logikanya kita masih bisa bayar hutang gitu kan, logikanya kan gitu kan sebenarnya kan. Iya. Jadi dari kita kerja itu kita untuk bayar hutang gitu, tapi kalau kita udah menua kan nggak mungkin. Kemudian ya ada lagi mungkin yang mau tanya, silakan, atau mau memberikan komentar. Saya ada satu lagi pertanyaan, mungkin Pak Adrian, mungkin Bu Dewi, teman-teman dosen yang lain. Sebenarnya kan emang balik lagi ya Pak, kalau negara kan emang, makanya sebenarnya nggak cuma negara, kita juga ya Pak, makanya tadi dibedakan hutang itu untuk apa, jangan sampai hutang itu digunakan untuk yang tadi hanya keinginan ya. Karena sebenarnya kan banyak juga Pak yang masyarakat kita itu hutang untuk apa, kebutuhan sehari-hari gitu loh, masih ada yang seperti itu ya, masih ada yang seperti itu gitu. Jadi di sini saya maksudnya literasi keuangannya itu ya kita lihat dulu dari want atau need gitu ya, seperti itu. Memang seperti itu dulu. Tadi kan basicnya adalah kita bedakan di situ dulu ya. Gitu. Kalau cuma barang-barang yang kita hanya ingin kan itu nggak produktif Pak, gitu loh. Maksudnya di situ. Baik, ada yang mau memberikan pertanyaan atau komentar, silakan. Yang raise hand boleh inian atau komentar, silakan. Atau di kolom chat ada yang bertanya. Ini Pak Adrian sama Bu Dewi sebenarnya juga lagi capek banget. Ya, mungkin saya tanya satu lagi Mbak. Siap. Kalau sudah ada belum sih penelitian yang melihat gini, jadi membandingkan antara, kan tadi katanya kalau kita punya hutang, ya kita punya hutang, kita dapat gaji misalnya, kita harus segera bayar gitu. Tapi kan sebenarnya ada sistem otomatis gitu. Misalnya kalau kita, ya ini aja, curiosity saya aja, karena saya pernah baca kayak misalnya di Amerika tuh, di siapa namanya, Richard Thaler ya, dia kan punya program
401k plan. Jadi itu adalah program dana pensiun ya. Jadi dibandingkan orang, jadi diatur orang ketika dia dapat gaji, dia harus saving dulu gitu. Dia punya program namanya, kalau Ibu mungkin pernah dengar, ada orang namanya Richard Thaler, dia dapat hadiah Nobel Ekonomi untuk behavior finance. Dia punya program namanya Save More Tomorrow. Jadi itu program yang kalau orang dapat gaji, dia sisihkan dulu buat pensiunnya dia. Instead of, karena gini ya Bu, kalau seandainya mengharapkan orang punya, kan gini, self control terhadap uang itu kan sulit sebenarnya, ya kan, karena manusiawinya orang akan belanja kan, orang akan belanja. Tapi kalau orang punya program untuk di apa ya bahasanya, di nudge ya, didorong untuk ya kamu saving dulu, baru kamu beli yang lain gitu loh. Itu kan menurut saya lebih realistis ketimbang orang harus disuruh nahan nggak belanja gitu kan, nggak mungkin gitu kan, karena kan begitu punya uang dia akan cenderung belanja. Tapi kalau ada program sepengetahuan Ibu, ada nggak di Indonesia yang merintis untuk seperti 401k plan di Amerika ya. Jadi save more tomorrow. Kalau kita punya uang, ya kita saving dulu gitu, instead of consuming misalnya. Tapi sepengetahuan Ibu aja sih. Ya kalau sepengetahuan saya sih memang belum ya, kan kalau kemarin dilihat dari Gen Z itu memang kecenderungannya ya, hasil surveinya itu adalah tadi saya sampaikan Pak. Jadi mereka ini saving ketika ada sisa dari pengeluaran. Gitu. Makanya tadi saya sampaikan, Anda harusnya udah punya tujuan dulu. Jadi ada yang Anda harus tetapkan dulu savingnya berapa, gitu ya. Setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi ya. Setelah kebutuhan sehari-hari terpenuhi, ini yang kebutuhan ya. Jadi setelah terpenuhi gitu kan, dan kebutuhannya Anda tuh harus punya kayak goals-nya kan tadi apa? Set goals. Tujuannya mau apa gitu. Kalau tujuan ini kan Anda harus menyisihkan saving itu tadi. Gitu. Nah makanya ini kita perlu ya Pak memang ya menambah literasi ya ke masyarakat ya sebenarnya. Makanya kemarin juga PR banget tuh di OJK, walaupun naiknya memang udah cukup lumayan, tapi masih di bawah 60% data literasi keuangan itu, literasi masyarakat kita itu. Seperti itu Pak. Mungkin bagus sih itu Pak programnya ya, menyadarkan masyarakat kita seperti itu ya, karena memang banyak yang hidup tuh buat sekarang. Gitu loh. Jadi hanya short term gitu ya. Gitu. Kalau tadi kan itu jangka seperti itu, saving untuk retirement kan berarti long term ya. Buat jangka panjang ya sebenarnya ya. Gitu. Itu Pak Ihsan dari saya. Terima kasih Ibu. Baik, Pak Adrian, masih ada lagi yang lain? Kalau nggak ada kita ucapkan mungkin teman-teman ada mau tanya mungkin yang lain. Ya. Tapi saya menarik ya yang tadi Pak Ihsan bilang ya terkait self control ya. Iya. Apalagi di zaman sekarang sosial media yang malah membuat self controlnya itu sulit gitu ya. Bagaimana sifat konsumerisme dan sebagainya. Dan juga kalau saya dengar juga ini ya bagaimana kalau generasi sekarang itu kan sandwich generation lah gitu ya. Jadi juga kadang-kadang itu juga menanggung menanggung yang memang orang tuanya dan juga anaknya di bawahnya kayak gitu ya. Itu sih yang kalau mungkin saya lihat ya, kalau generasi lihat ya. Jadi satu sisi ya mungkin financial freedom itu penting, tapi memang agak sulit juga ya, misalnya kalau secara realita gitu, kalau saya lihat ya gitu. Tapi saya nggak kurang tahu ya bagaimana risetnya atau sebagainya terkait generasi Z ini. Ini saya yang hilang apa Pak Adrian ya? Oh udah itu pertanyaan selesai. Udah. Mbak Dian. Ya silakan Mbak Bu Dewi. Mas Ihsan, iya sebentar ya Mas. Ya silakan. Silakan. Ini masih soal utang sih sebenarnya ya. Sebenarnya kan kalau sama sih seperti corporate ya, personal loan itu juga sebenarnya bisa di ranking gitu ya. Jadi orang-orang dengan kredit yang lancar itu sebenarnya dia secara kredit score gitu ya itu bagus gitu. Jadi mungkin yang perlu dikaji lebih dalam gitu ya terkait dengan mungkin kita lebih banyak tentang perilaku gitu ya, perilaku. Kalau mungkin bisa fokus di Gen Z bagaimana ketika kayak sekarang tuh kalau buat generasi kita ya kayaknya agak sulit untuk tidak berhutang gitu ya. Tapi kan ketika berhutang bagaimana responsibility kita bisa
membayar hutang itu dengan baik Iya. gitu ya. Itu kan sebenarnya Iya. yang diharapkan gitu. Iya. Mungkin kajian-kajian berikutnya adalah kita bisa lebih banyak bicara soal bagaimana sih perilaku berhutang gitu ya. Bukan cuma perilaku saving, bukan cuma perilaku investment gitu. Karena pada saat ini agak sulit nih untuk generasi milenial, generasi Z untuk terhindar dari hutang gitu. Mungkin itu bisa jadi kajian yang menarik gitu ya, mungkin ya Mbak Dian Iya. ya. Itu sih. Iya. Makasih Mbak Dewi. Ya, setuju Oke. Mbak Dian sama Mbak Dewi. Bahkan sekarang ada yang bilang gaji nggak sesuai sama lifestyle ya. Iya. Jadi karena terlalu tinggi, jadi memudahkan banget kan iklan-iklan juga yang di short video yang di YouTube, bahkan yang tentang pinjaman-pinjaman, jadi ya memudahkan ya mereka memikirkannya. Itu menarik Mbak Dian. Iya, terima kasih Mbak Kenita. Halo Bu, ya keputus kayaknya Bu. Bu Kenita. Iya Pak, terputus ya? Oh enggak, di saya oke. Oke sih. Iya. Ya, silakan Bu. Saya keputus kayaknya. Enggak kok Pak. Enggak ya? Enggak, di saya enggak. Enggak, tadi hanya bilang oke banget penelitian kalau selanjutnya tentang hutang tadi ya. Karena kayaknya sekarang menganggap Halo, Bu. hutang tuh jadi memudahkan. Bu Dian, Permata Dian, kedengaran nggak ininya poinnya tadi? Dengar Pak. Mas, lancar putus ya? Nggak putus-putus kan ya Mbak Nggak, Dian? aman. Lancar. Lancar. Kayaknya Pak Masih Isan mute deh. kayaknya Bu. Enggak, Mungkin Pak Pak Isan Isan ini. ya. Pak Isan kayaknya. Pak Isan? Pak Isan, halo? bilang ya Pak Iksan ya? Iya, kayaknya Pak Isannya nih. Oke. Pak Iksan sepertinya sinyalnya jelek. Oh. Iya, Pak Isan. Iya, benar. Iya. Yowis. Gimana Mbak? Teman-teman ada Gimana siapa aja sih? Pak Adrian? Ini ada siapa aja nih? Ada Mas Dedi, ada Ica ya. Ini kayaknya ini ya. Harto, Cikarang ya, Kevin, ada Kevin nih. Krisna. Mungkin ada ini kayaknya teman-teman yang minatnya keuangan ya, teman-teman ya. Halo? Halo, Bu. Halo? Suara saya kedengeran, Bu? Jelas, Dengar, Pak. Iya. Dengar, Pak. Hilangnya Mas tadi. Besok saya harus di departemen ya. Udah Mas Iksan udah jelas. Jelas kok, Mas. Saya stop share aja ya. Iya, Mbak. Halo, Mas Iksan. Bentar ya. Mbak Dian, nih ada pertanyaan nih sepertinya di kolom chat ya? Hah? Tadi ya. Pertanyaan itu, halo? Oh iya, ada dari Mbak Dinda ya. Ya, ada pertanyaan buat Bu Dian terkait hutang versus spending, berapa persentase pos yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan? Oke, sebenarnya ini kalau hutang versus spending itu tergantung bisa beda-beda gitu ya. Misalnya teman yang single, kemudian saya misalnya yang atau yang sudah married ya, berpasangan punya anak sekian, 2, 1, apa lebih banyak. Nah, itu bisa beda-beda, Mbak, gitu ya. Tapi yang jelas kalau biaya hidup itu biasanya kira-kira itu sekitar 40-60%. Nah, hutang itu jangan lebih dari 35%. Ya, gitu. Ya, makanya biasanya biaya hidup spending ya. Spending itu bisa di biaya hidup sehari-hari, ada kemudian ada dana misalnya Anda sisihkan juga dana
sodakoh misalnya ibadah gitu kan, kemudian Anda saving gitu kan. Nah, yang jelas di hutang itu jangan lebih dari 35% posnya. Seperti itu, Mbak. Gitu. Jadi kayak kalau di perusahaan pun ya, ini sebenarnya konsep umum ya. Sebenarnya kalau di perusahaan pun, kalau misalnya hutang sudah di atas 35%, nah itu risiko kebangkrutannya itu tinggi gitu ya. Anda untuk menutup hutang yang besar itu kan akan cukup sulit kalau hutang Anda di atas dari 35% gitu. Itu Mbak Dinda, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, sama-sama Mbak Dinda. Mas Adrian, kayaknya Mas Adrian gantikan Ya, Pak Isan dulu deh. Iya, kayaknya iya, ada ini. ya Pak Isan lagi ini ya sinyalnya jelek. Mm-mm. Ya Ya, mungkin benar-benar. makasih Mbak Dian atas sharing ilmunya, mungkin sangat bermanfaat ya buat kita juga gitu ya. Saya buat malah saya tadi malah belajar juga dari Mbak Dian terkait bagaimana pengelolaan itu ya utang dan sebagainya. Bagaimana kita juga harus secara financially juga ya independen. Mungkin juga buat teman-teman yang memang tertarik gitu ya, nanti berkaitan risetnya Budian itu nanti eh, bisa mengajukan gitu ya untuk nanti penelitian skripsi ke prodi gitu ya. Kan sekarang bisa dicicil ya, jurnal itu kan Anda semester misalnya 5 gitu ya, semester 6 itu bisa udah mencicil gitu ya penelitiannya yang nanti yang sangat membantu gitu ya ketika Anda apa namanya skripsinya itu jadi nanti kan lebih cepat. Atau ini ada pertanyaan nih terakhir mungkin kali ya sebagai penutup ya mungkin tanggung Mbak kita tutupkan dengan pertanyaan ini berkaitan dengan apa Kredit. namanya ya kredit nih ya kan Mbak Dian. Ini barang apa ini? Karena banyak orang pembelian barang lebih baik kredit, sisa uang bisa dipakai untuk investasi atau lainnya. Ini barang apa Mbak Kinanti? Barang kebutuhan pokok atau tidak? Gitu. Kalau misalnya kebutuhan pokok ya mau nggak mau ya gitu kan. Tapi kalau bukan kebutuhan pokok, kalau kalau menurut ini teori keuangan sebaiknya cash gitu. Karena itu bukan kebutuhan pokok yang tidak Anda gunakan untuk produktif ya. Tadi ke Pak Isan juga sudah sampaikan kan. Malah kalau kita negara utang produktif gitu. Kalau utang yang tidak produktif ya jangan gitu loh. Gitu. Gitu Mbak Kinanti gitu. Kalau cuma buat kebutuhan itu sulit loh Mbak Kinanti. Kalau Anda sudah terbiasa beli barang, saya mau ini nanti. Nah, sisanya buat invest gitu. Nah, invest itu belum tentu, jadi jangan berpikir ya kalau invest itu selalu untung gitu ya. Investasi itu belum tentu selalu untung gitu kan. Makanya ada pengelolaannya juga ya investasi gitu kan. Walaupun kadang kita sudah menyerahkan ke manajer investasi yang ahli pun ya gitu ya. Kita tetap gimana kita kan cari keuntungan ya. Trade off-nya adalah pasti ada resiko gitu karena nggak ada investasi yang zero risk gitu ya, kecuali mungkin yang agak mendingan itu adalah tadi yang disampaikan Pak Isan kayak ORI gitu ya, obligasi pemerintah itu ada yang menanggung. Nah, itu masuknya masih zero risk ya sebenarnya. Cuma kan Anda kan ada risikonya adalah di situ kan kalau kita investasi di obligasi itu kan ada jangka waktunya jangka panjang gitu. Ketika Anda butuh buat tahun depan aja gitu kan belum tentu bisa Anda tarik uang itu gitu loh ketika Anda investasi gitu. Jadi investasi pun juga ada teorinya ya gitu loh. Investasi mau jangka pendek atau jangka panjang gitu loh. Kalau Anda butuh, maksudnya Anda investasi tapi nggak punya dana sisa, nggak bisa Anda cadangan itu jangan gitu loh. Jangan sampai Anda itu punya harta di investasi tapi untuk kebutuhan sehari-harinya aja masih kurang kayak gitu. Seperti itu. Makanya lebih baik kalau Anda beli barang yang itu sekunder, itu cash gitu. Itu jadi penyakit kok. Biasanya seperti itu. Kalau udah terbiasa belinya kredit, rasanya mudah, sekali saya masih bisa nih bayar gitu. Itu akan jadi keterbiasaan. Gitu. Kita nggak ada yang tahu ya, karena kita nggak ada yang tahu besok itu kita masih punya pendapatan atau enggak. Kita nggak tahu besok itu kita masih bisa bayar barang-barang yang tadi itu ya
Padahal barang-barang yang Anda beli misalnya kalau dijual lagi tidak ada harganya gitu. Makanya beda lagi dengan yang KPR itu kan kalau kita jual masih ada harganya kan rumah gitu kan. Tapi kalau Anda beli barang yang tidak ada harganya jangan gitu loh. Anda cash aja gitu. Itu Mbak. Gitu sih Mas Adrian. Terima kasih ya teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini ya bisa dipahami dan bisa bermanfaat ya. Gitu. Mungkin banyak kurangnya ya dari saya. Namanya juga penelitian selalu berkembang kan penelitian. Iya benar-benar Mas ya. Iya. Tapi ya memang intinya tadi sebenarnya menarik ya, self control ya. Jadi kita bagaimana membedakan antara need sama want ya sebenarnya kan ya. Iya. Yang kadang-kadang ya kalau menurut saya sih ya itu ya kadang-kadang juga saya kalau ke mall gitu ya niatnya nggak beli nggak usah ke mall lah, ke Indomaret lah ya. Indomaret pinginnya beli roti, keluarnya ada minuman dan sebagainya. Itu mungkin hal-hal yang memang harus kita ini ya biasakan gitu ya untuk bisa secara financially juga supaya tadi self control juga baiklah gitu ya. Seperti itu. Oke, mungkin terima kasih ya mungkin Budian atas sharingnya gitu ya. Kita hari ini mungkin akan tutup acara hari ini, tapi untuk besok kita akan ada lagi. Jangan lupa datang ya teman-teman, rekan-rekan yang bisa datang di besok di waktu yang sama jam 7 sampai sampai selesainya lah gitu ya, sampai selesainya. Besok itu sharingnya itu berkaitan sama ini ya. Pembicaranya itu Mbak Kenita. Jadi nanti akan sharing terkait dengan riset yang sudah dilakukan oleh setahun terakhir. Itu aja mungkin dari saya menggantikan Pak Ihsan yang mungkin tadi ini ya sepertinya ada trouble. Jadi nanti saya akan rekaman ini saya akan unggah di YouTube nanti. Saya belum sempat unggah karena ini baru nyampe rumah tadi kurang lebih jam 4-an, jadi belum sempat unggah. Tapi nanti ke depan saya akan unggah lah gitu. Dengan beserta rekaman-rekaman lainnya besok. Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih teman-teman rekan-rekan yang udah bisa hadir. Dan juga Budian. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Yuk. Masih Mbak Dewi, Mbak Dian, Mbak Kenita. Terima kasih, Mas. Yuk. Saya itu ya, matiin Zoom-nya. Bertemu lagi.